Cak Soleh, terkait dengan apa yang sudah terjadi pada akhir pekan lalu tanggal 7 Mei hingga ada belasan korban luka yang masih dirawat di rumah sakit. Tanggapan Anda terkait dengan sudah ada hearing namun ternyata pengelola masih belum hadir. Bagaimana tanggapannya, Cak Soleh? Iya, itu sungguh tragis. DPRD itu lembaga yang dibentuk oleh undang-undang. DPRD itu mewakili masyarakat Surabaya. Nah, kalau wakilnya aja nggak direken, wakilnya aja nggak digubris, apalagi korban, apalagi para korban. Tentu kalau misalnya ada yang menuntut ganti rugi, maka prosesnya akan sangat panjang kalau menghadapi tipikal pengusaha-pengusaha yang tidak taat hukum. Jadi saya melihat dalam kasus ini, mulai kejadian tanggal 7 itu, ya publik, pemerintah kota melalui wali kota itu hanya sibuk pada soal biaya pengobatan bagi para korban. Menurut saya dalam kasus ini ada dua yang mestinya menjadi konsentrasi. Pertama, terkait dengan korban yang sakit itu. Yang kedua, yang harus dikejar adalah asal-usul. Kenapa ini bisa terjadi? Kita akui bahwa 2 tahun ini selama pandemi ini kan, jangankan tempat wisata, orang mau ke masjid aja juga susah. Kita pernah masjid itu ditutup, apalagi tempat wisata. Tentu kalau 2 tahun kena panas, kena dingin, kena hujan, ya dia wong besi aja bisa karatan, apalagi itu bukan besi, kayak semacam fiber ya. Nah, pertanyaannya, apakah sebelum dibuka itu sudah dilakukan perawatan? Jangan-jangan 2 tahun nggak diapa-apain, tiba-tiba dipakai. Kalau alasan misalnya terjadi penumpukan, wah ini kok kayak tol aja ini terjadi penumpukan banyak mobil. Itu meskipun numpuk 5 mestinya itu loh ya, aman, nggak ada masalah menurut saya kan. Baik, Cak Soleh, kalau Anda juga sempat membuat sebuah video terkait dengan bagaimana Anda memberikan dukungan bagi para korban, yang artinya dalam video tersebut Anda menjelaskan bahwa ini rasanya tidak cukup jika pengelola hanya memberikan ganti rugi berupa biaya pengobatan di rumah sakit, tapi juga harus ada biaya ganti rugi seperti trauma healing, lalu juga bagaimana memulihkan kondisi psikologi sang anak atau korban. Seberapa penting hal itu harus dilakukan oleh pihak pengelola? Artinya, oke, ini kita baru 2 tahun selama pandemi, pemasukan juga kurang, apa kita juga masih harus mengeluarkan uang yang lebih dari biaya pengobatan? Ya, ini bukan seberapa penting, ya sangat penting. Sangat penting itu dalam arti kita punya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Nah, teman-teman adik-adik kita yang mereka berenang di Kenpak itu adalah konsumennya Kenpak. Dia bayar, bukan gratis. Kalau mereka itu gratis, tiba-tiba jebol, jangan nuntut ganti rugi. Uangnya siapa yang mau dipakai, kan begitu. Nah, selama ini Kenpak itu kan mengambil keuntungan. Soal 2 tahun dia tidak beroperasi, tidak hanya Kenpak. Saya tadi ngasih contoh masjid aja juga beroperasinya sempat terhenti, kan begitu. Tapi itu bukan menjadi satu-satunya alasan. Yang terpenting bagi kita adalah kita punya undang-undang perlindungan konsumen. Ketika ada konsumen yang dirugikan, dia berhak menuntut ganti rugi. Nah, problemnya saya amati beberapa hari pasca kejadian, kok bicaranya hanya soal pengobatan, nggak cukup di situ. Makanya saya buat konten itu dan saya menawarkan diri. Bukan berarti saya terus memprovokasi para korban, tidak. Saya hanya ingin mengedukasi masyarakat. Anda punya hak. Kalau punya hak, maka jangan diam. Anda sudah dirugikan. Nggak ada jaminan yang luka berat itu 1 bulan selesai. Kalau pengobatan keluar dari rumah sakit bisa 3 hari. Tapi selanjutnya bagaimana, kan begitu. Soal psikologinya bagaimana. Nah, idealnya ini adalah peranan dari pemerintah kota bagaimana menekan semua pelaku-pelaku usaha, apakah itu mal, apakah itu tempat-tempat rekreasi, ya dia punya hak dan kewajiban tadi. Haknya dia mendapatkan duit dari konsumen, kewajibannya kalau ada musibah dia harus memberikan ganti rugi. Kan ini berbeda kalau misalnya tiba-tiba ada orang bunuh diri, lompat itu dari selurutan atas, nggak melalui alurnya, dia langsung, ya itu ngapain kita kasih ganti rugi, wong itu ulah-ulahnya dia. Tapi kalau ini dia itu sudah prosedural masyarakat ini, tapi karena infrastrukturnya tidak ada maintenance, tidak
kualitasnya sudah di bawah standar, ya jebol. Nah kalau, dan saya menurut saya umur-umur itu belum pernah loh ada, menurut saya ada kasus seperti ini. Saya sendiri sering juga sih menggunakan gitu, mau di Malang, seluncuran, aman-aman aja kok itu, mau 3, mau 5 loh, nggak ada masalah. Jadi jangan cari-cari alasan bahwa ini terjadi penumpukan, ini bukan tol. Kalau tol Lebaran itu banyak penumpukan kendaraan. Kalau ini pasti rame, karena itu libur Lebaran kan begitu loh. Tinggal sekarang ini polisi gerak untuk pidananya, korban melalui Pemkot harus menekan untuk ngasih ganti rugi. Soal berapa rupiah menurut saya itu soal kesepakatan. Cak Soleh, selaku terlepas dari Anda profesi sebagai seorang advokat, sebagai warga kota Surabaya sendiri melihat insiden kemarin yang terjadi hingga menimbulkan belasan korban luka yang masih dirawat, apa komentar Anda, tanggapan Anda, dan bagaimana Anda yakin bahwa akhir dari kasus ini pihak pengelola pasti akan bertanggung jawab? Ya, soal itu nantilah soal tanggung jawab, tetapi teman-teman Dewan, Pemkot harus memastikan dalam bentuk begini, tidak boleh buka selama proses pidananya masih berjalan. Tidak boleh buka selama kalau belum ada ganti rugi kepada korban. Ini adalah bentuk kepedulian. Jadi kalau tadi jatuh dari 10 sampai 15, ini bukan terjun payung. Kalau ini terjun bebas kan begitu loh, tanpa alat perlindungan. Nah, kenapa saya sampai menawarkan diri? Kalau memang mereka tidak punya keluarga advokat, tidak punya teman-teman lawyer, ya saya siap. Bukan berarti saya memprovokasi, tidak. Tetapi ini lebih penting supaya ke depan masyarakat itu sadar tentang haknya. Jangan pelaku usaha itu dituntut baru ngasih. Enggak. Kalau memang you melakukan kesalahan, maka you punya kewajiban untuk ngasih ganti rugi. Dan ini kan baru satu Ken Park. Maka saya kalau boleh usul, semua tempat-tempat wisata yang itu ada resiko-resiko itu, ya teman-teman Dewan harus nyoba duluan itu kan itu. Ya kalau memang dicoba teman-teman Dewan aman, ya sudah masyarakat boleh. Kan namanya wakil rakyat kan itu loh. Maka wakil rakyat duluan kan, nek wani loh. Singkat saja Cak Soleh, closing statement yang ingin disampaikan entah kepada korban atau orang tua korban atau bahkan pihak pengelola wisata, apa yang ingin disampaikan? Terutama kepada masyarakat, jangan kita ini mengorbankan anak dan keluarga kita untuk bermain di tempat-tempat rekreasi yang safety-nya dia tidak ada jaminan. Meskipun harganya murah, jangan melihat angka murahnya. Keselamatan kita itu menurut saya nomor 1. Pertama, itu yang pertama ya. Yang kedua, saya meminta kepada Pemkot untuk lebih tegas kepada tempat-tempat lain sebelum misalnya nanti Sabtu mau dibuka, ini selain Ken Park, soal safety-nya harus sudah selesai semua. Perizinannya apakah bermasalah atau tidak. Kalau memang masih ada yang ragu-ragu, lebih baik menjaga ini jangan sampai ada musibah seperti yang kemarin, ya lebih baik tutup semua dulu. Kan itu. Surabaya ini kan harus menjadi kota wisata yang ramah lingkungan, tapi juga safety-nya dijaga. Gitu.